Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua terus dalam keadaan sehat dan terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas 7 sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Heri Ermawati. Kalian bisa memanggil dengan sebutan Bu Erma ya. Selama insya Allah 1 tahun ke depan saya akan menemani kalian dalam belajar mata pelajaran prakarya. Dan untuk bab pertama tentang kerajinan serat. Jadi kerajinan yang dari bahan serat. Baik anak-anak, langsung saja kita simak. Pengertian serat sendiri yaitu suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Itu dari arti serat. Jadi serat sendiri merupakan suatu jenis bahan berupa potongan-potongan ya, yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Seperti apa? Nanti kita lihat contoh-contohnya ya. Baik, kita lanjut. Untuk pengertian serat alam sendiri, karena nanti serat terbagi menjadi dua ya, ada serat alam dan serat buatan. Kita bahas dulu yang serat alam. Untuk istilah serat sering dikaitkan dengan sayuran, buah, tekstil sayuran, dan makanan yang merupakan berserat tinggi atau yang sangat baik bagi sistem pencernaan makanan. Itu biasa yang kita dengar istilah serat ya. Dan untuk asal mula serat alam ini, bahan-bahan alam sudah dipergunakan sejak tahun 2640 sebelum Masehi. Negara yang pertama kali mengolah bahan serat alam adalah Cina. Jadi yang pertama kali mengolah bahan serat alam yaitu negara Cina. Dan Cina menghasilkan serat sutra pada tahun 1540 sebelum Masehi di India. Jadi itu asal mula serat alam. Dan karakteristik bahan, jadi ciri-ciri bahannya ya. Bahan serat alam berasal dari alam, jadi yang ada di alam. Kemudian limbah serat alam mudah diurai dalam tanah. Dan selanjutnya bahan serat alam yang dimaksud adalah bahan organik yang tidak diolah kembali melalui penambahan bahan kimiawi ya, sehingga keasliannya tetap terjaga. Jadi kalau bahan serat alam berarti bahan-bahan organik ya, jadi yang berasal dari makhluk hidup yang tidak usah diolah kembali atau tidak usah ditambahkan bahan kimiawi lainnya, sehingga asli dan terjaga ya. Itu bahan serat alam. Baik, kita lanjut. Jenis-jenis bahan serat alam. Bahan serat alam dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan juga yang dari mineral. Itu jenis-jenis serat alam. Jadi dari alam ya, ada dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Untuk serat dari tumbuhan sendiri, ini bisa dilihat berdasarkan bagian tumbuhan. Ya, jadi yang dari tumbuhan berarti seratnya itu bisa berasal dari tumbuhan yang contoh-contohnya ini misalkan banyak sekali ya, dari tumbuhan yang misalkan dari pelepah pisang, bisa dari pohon kelapa juga bisa. Ini biasanya bisa diambil dari bijinya atau mungkin dari batang dan juga buahnya, daun juga bisa. Itu serat dari tumbuhan. Baik, kita lanjut misalkan dari biji ya. Jadi serat dari biji atau yang diambil dari bijinya. Ini contohnya adalah apa anak-anak? Iya, pohon kapas dan kapuk. Jadi pohon kapas itu diambil bijinya ya. Bijinya nanti seratnya namanya serat kapuk atau kapas. Ini biasanya sering dibuat kalau zaman dahulu tempat tidur. Kemudian boneka ya, boneka juga bisa dan lain sebagainya. Atau buat kerajinan-kerajinan yang lain juga bisa. Itu serat dari biji. Kita lanjut serat dari batang. Ini contohnya misalkan dari tumbuhan anggrek, melinjo,
dan juga flaksun. Ya, bisa kita ambil serat batangnya, bisa kita ambil untuk dijadikan suatu kerajinan. Untuk serat daun sendiri, ini berarti serat yang berasal dari tumbuhan, ini yang diambil bagian daunnya. Ya, serat daun, misalkan daunnya seperti gambar di sini ya, ini daunnya pohon atau tanaman mendong, kemudian ada daun itu tanaman tikus ya, dan juga ada daun pandan, dan juga ada juga seperti nanas-nanasan ya, gitu ada seratnya, tanaman nanas-nanasan, dan juga ada eceng gondok, itu serat dari daun. Kita lanjut ke serat dari buah. Ya, berarti yang diambil dari buah. Contohnya ini adalah serat dari buah kelapa. Jadi bisa kita ambil seratnya untuk kita jadikan suatu kerajinan. Itu serat dari buah. Kemudian serat dari hewan ini banyak sekali ya contoh-contohnya. Ini biasanya berasal dari negara-negara Eropa yang serat hewan ini biasanya bulu ya, berbentuk bulu. Jadi bulu hewan yang diolah menjadi serat kemudian dijadikan suatu kerajinan. Misalkan nanti diolah sebagai bahan serat tekstil, diantaranya stapel dan filamen. Ini serat dari hewan. Untuk serat dari stapel ini merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool biasanya ya. Contohnya misalkan domba, alpaca, unta, kashmir, mohair, kelinci, dan viguna, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi serat dari hewan ini yang berupa bulu ya, atau biasanya kita sebut wool. Dan untuk serat dari filamen sendiri, ini merupakan serat yang berbentuk jaringan. Ini contohnya serat yang berasal dari larvanya ulat, atau biasa ulat sutra ya, yang biasa kita sering dengar untuk dibuat suatu kerajinan. Ini nanti bisa digunakan untuk membentuk kepompong biasanya ya. Jadi serat yang berasal dari larva ulat digunakan untuk membentuk kepompong. Kemudian kepompong yang merupakan serat lalu dipintal menjadi sebuah benang. Itu serat dari filamen. Baik anak-anak, thank you, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang kerajinan bahan serat. Mudah-mudahan sedikit tapi bisa bermanfaat buat kalian semua. Keep going, tetap semangat dan sukses all you. Dan semoga sukses buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.